Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat dan juga tetap semangat. Apalagi ini bulan kemerdekaan ya, yaitu bulan Agustus. Jadi kita harus punya semangat 45 gitu ya. Bukan 45 menit habis gitu ya, tapi semangat seperti orang-orang yang lagi bahagia menerima informasi proklamasi ketika tahun 1945 ya. Bukan 45 menit habis ya. Oke, nah keluarga Sip seperti biasa ya, di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 nanti kita bakal ditemani, ruang dengar Anda bakal ditemani oleh sahabat siar Anda Vika Laila dalam program Beranda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan juga keluarga. Nah keluarga Sip hari ini kita udah bersama dengan kakak terfavorit kita nih ya. Selang-seling terus gitu ya. 2 minggu yang lalu udah datang ke sini. Nah, coba tebak siapa? Nah, suaranya nih kedengeran gak nih? Yaitu Kak Nana alias apoteker Trisna Puspita Sari S Farm yang merupakan kepala bidang ekonomi Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Vika. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik Vika. Walaupun diburu-buru ya. Ngos-ngosan ya, ngos-ngosan hari ini ya Allah. Tapi nggak masalah. Tetap Kak Nana tetap semangat ya, gitu ya. Harus. Hari biasa aja udah semangat 45 apalagi bulan 17-an gitu ya. Betul-betul tampak pantang merah ya apalagi nih panas Padang sekarang lagi membara-bara banget. Habis tuh hujan adem dikit, tiba-tiba membara lagi gitu ya. Nah karena kondisi yang seperti itu, kita bakal bahas nih keluarga Sip ya tentang bersiap pancaroba. Karena kalau pancaroba ini rentan penyakit banget nih ya Kak ya. Banyak banget nih penyakit yang potensial ketika masa pancaroba ini. Iya, nah boleh dijelaskan nggak nih Kak, apa aja sih penyakit yang seringnya muncul menjadi masalah di masyarakat ketika cuaca lagi seperti ini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai share ya Vika. Mungkin sebenarnya sekarang itu kan lagi ekstrim banget ya. Kemarin yang kita kering banget, kemarau panjang berminggu-minggu. Kayaknya ada sebulanan lebih kita memang tidak ada hujan sama sekali di Padang gitu ya. Tuh tiba-tiba kemarin udah mulai mendung, tiba-tiba hujan lebat gitu. Jadi udah pergantian musim ya di bulan-bulan Juli Agustus itu kan memang pergantian musim ya. Dan kayak sekarang itu kakak tuh sering bolak-balik juga nih besuk teman, sakit ya Kak ya. Sakit. Jadi memang banyak potensi penyakit yang ada di masyarakat ketika masa pancaroba ini. Mulai dari musim kemarau kemarin banyak yang DBD ya sih. Banyak yang DBD, flu, terus ISPA, infeksi saluran pernapasan. Kering ya Kak ya. Apalagi yang biasa bakar-bakar sampah di sekitar rumahnya nambah debu, nambah asap. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi potensi tapi yang paling sekarang banyak itu memang DBD ya, misalnya demam berdarah, habis itu ada cikungunya juga, tapi itu cikungunya udah jarang banget ya, tapi kayak DBD sekarang udah banyak banget. Terus kayak ada juga gangguan saluran pencernaan juga Vika, karena asupan nutrisinya kurang ketika peralihan musim gitu. Nah sekarang kan udah dari musim kemarau kita mau beralih ke musim hujan pancaroba yang memang cuacanya nggak menentu, potensi penyakit malah makin besar gitu. Maksudnya penyakitnya memang sama, misalnya flu, demam gitu ya. Terus tipes kan juga banyak ya, tipes kan berawal dari gangguan saluran pencernaan. Terus nanti ada ISPA dan DBD, ini kayak potensial ketika masa pancarobanya tinggi sekali penyakit ini. Jadi ada banyak sekali penyakit yang bisa menghantui kita ya Kak ya di masa-masa pancaroba begini. Karena memang agak lagi galau banget gitu ya. Kadang panas terik, sorenya mendung atau sekarang hujan lagi adem tuh di luar, nggak panas ya, kayak mau hujan tapi belum gitu Vika. Jadi itu kan butuh kayaknya penyakit yang potensial ketika pancaroba ini yang menyerang imunitas. Oke, jadi kalau ada penyakitnya nih Kak, pasti ada orang yang terkena. Gampang. Nah,
pasti orang yang terkena ini ada yang rentan, ada yang memang mungkin kuat aja nih basicnya gitu. Siapa sih Kak tipikal yang gimana sih orang-orang yang rentan sama penyakit itu? Ini kan memang kayak bilang tadi yang paling rentan itu sebenarnya yang imunitasnya lagi rendah. Itu umumnya sih anak-anak paling cepat ya, karena mereka kan yang mut-mutan makan, terus kayak kalau lagi beraktivitas mereka yang malas minum air putih, jadi sangat potensi. Terus orang-orang seperti kita Vika alergian, itu kan imunitasnya ditanya ya, jadi imunitas kita kan rendah dari orang kebanyakan ya. Ini aja kena AC udah bisa flu, bisa apa, udah mampet terus. Mampet. Apalagi ketika pas peralihan musim, karena dari musim kering yang tiba-tiba panas tiba-tiba menjadi dingin, itu kita kayak tubuhnya nanya-nanya ini mau flu mau enggak? Ini ngapain nih? Nah, jadi orang-orang yang imunitasnya rendah, yang alergian, apalagi yang autoimun itu mereka mudah terkena. Terus orang-orang yang memang tidak menjaga pola hidup sehat ya, maksudnya menjaga asupan nutrisi tidak, terus yang masih tidak mencukupi kebutuhan air. Nah, jadi banyak yang rentan kena itu yang ini, yang imunitasnya lagi rendah. Iya. Jadi yang imunitasnya rendah itu termasuk tadi anak-anak, orang yang memiliki alergi, autoimun, dan juga punya gaya hidup yang tidak sehat gitu betul, ya Kak ya. Betul. Oke, dan juga orang tentunya yang kurang nutrisi yang lingkungannya juga. Jadi kemarin kakak kan ada nih kayak ikut kajian ya sama dokter Mela waktu itu. Nah itu juga bahas tentang kesehatan keluarga. Nah kadang-kadang lingkungan juga faktor, karena kan DBD ini terutama, ini contohnya itu kasus DBD. Kadang-kadang kita di rumah sudah menjaga lingkungan bersih, kita tidak ada penampungan air, atau misalnya penampungan airnya tidak lama gitu. Kadang-kadang kan kita ada bak tapi yang dipakai setiap hari gitu ya, yang rutin dibersihkan. Kadang-kadang kita tidak sudah menjaga lingkungan rumah, tapi tetangga yang 40 rumah dari kita mempunyai tampungan air hujan yang tidak pernah jadi lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan bersih dan sehat itu juga mempengaruhi untuk wabah-wabah penyakit ini, Vika. Jadi memang dibutuhkan kerjasama RT-nya gitu ya, atau RW-nya, tingkat RT atau RW untuk sadar sama-sama gitu kalau kita memang harus memperangi macam-macam hal yang bisa bikin jadi bibit-bibit penyakit ini betul. Ya Oke. Jadi nah itu nih keluarga SIP kita udah tahu apa aja penyakit yang mungkin akan muncul ataupun sudah muncul gitu ya di masa-masa yang seperti ini, yaitu masa pancaroba. Dan juga kita udah tahu nih siapa aja yang rentan akan penyakit ini, yaitu orang-orang yang punya imunitas lemah. Kalau imunitas lemah, lansia masuk nggak sih Kak? Bisa jadi, tapi kalau kadang-kadang kan lansia ini mereka malah punyai karena mereka udah punya warning di tubuhnya, malah lifestyle-nya lebih bagus. Ya kan, ada yang ibu-ibu tuh kan yang paginya udah bangun jalan ke masjid, habis itu mereka jalan pagi, kan lifestyle-nya lebih bagus Cuma rentannya ketika mereka tidak menjaga kesehatan, menjaga pola hidup juga. Sebenarnya kembali ke pola hidup sih. Jadi emang ini tergantung semua sama pola hidup ya. Tapi kalau misalnya yang memang imunitasnya memang sedikit kurang gitu, memang seperti anak-anak, orang yang ada penyakit autoimun, alergi. Nah, ini memang sedikit harus diwanti-wanti. Apalagi kalau yang alergi, waktu itu Vika ke dokter nih Kak. Vika minta obat, nggak dikasih karena alergi nggak boleh diobatin sebenarnya. Betul. Kan harus menjauhi alergennya aja, penyebab alergi. Tapi keadaan seperti nggak bisa nggak mungkin kita naik pesawat gitu kan ya. Imunitas sih, meningkatkan imunitas kalau kita sih Vika. Oke. Nah itu dia keluarga SIP ya. Yang pertama yang harus kita kenalin dulu apa yang bakalan muncul atau penyakit apa yang bakalan muncul di pancaroba, dan juga siapa yang harus hati-hati atau warning banget nih untuk penyakit-penyakit ini. Nah keluarga SIP boleh banget untuk mengirimkan pertanyaan nanti ya di WhatsApp kita di 08 12 22 01 01 59, ataupun bisa mengirimkan pertanyaan via DM ataupun komentar di postingan terbaru kita di Instagram SIP FM gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dikirimkan pertanyaannya kalau Anda ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-share gitu ya. Hal-hal yang pengen di-share boleh banget. Dan nanti kita bakal lanjut di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita di segmen kedua dari Beranda Perempuan hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Kak Trisna Puspitasari alias Kak Nana. Nah, tadi kita di offline kita ngobrol-ngobrol juga nih ya Kak ya. Sebagai sesama penderita alergi gitu ya. Betul-betul. Jadi ternyata emang ya kalau orangnya alergi itu sangat, apalagi alergi cuaca ya. Ya, betul. Alergi cuaca ini sangat terpengaruh dengan cuaca pancaroba ini gitu. Karena Vika sendiri merasakan gitu dari yang awalnya enteng-enteng aja sampai sekarang udah merasa berat banget gitu nih ya. Dan ini pasti ada hal yang bisa kita lakukan ya Kak untuk mencegah penyakit-penyakit ini menggerogoti kita gitu. Betul. Nah, apa aja sih Kak? Pencegahan untuk masa pancaroba ini ya. Yang pertama tentu kita udah bahas lifestyle, pola hidup gitu ya, pola hidup yang perlu diperbaiki misalnya terkait dengan asupan nutrisi. Maksudnya makanan kita udah kecukupan protein atau tidak. Karena ternyata kan yang paling dibutuhkan tubuh itu kan protein ya, bukan karbo yang tinggi. Nah, jadi udah cukup belum protein dalam tubuhnya. Terus udah cukup sayur mayur sama buahnya gitu ya. Nggak perlu selalu suplemen yang kita beli yang jadi gitu. Tapi ketika misalnya jaga asupan nutrisi makanan, insya Allah sudah ketika tercukupi, insya Allah kita imunitasnya udah jauh lebih baik gitu Kak. Terus yang kedua jangan lupa minum air putih yang cukup. Nah ini paling menentukan sih. Kalau untuk menjaga stamina walaupun tidak di masa pancaroba pun gitu ya, kemarau maupun musim hujan, itu air putih itu sangat menjaga stamina banget gitu. Ketika kita merasa kekurangan cairan di masa pancaroba apalagi di kemarau kemarin itu kan langsung serak ya. Langsung serak, terus rasanya tenggorokan tuh gatal, terus flu mudah menyerang. Nah, itu karena kita kekurangan cairan. Nah itu ada kok rumusnya ya, kecukupan cairan tubuh manusia Indonesia itu kan beda-beda ya, tapi minimal 8 gelas sehari itu, berarti 2 literan itu harus tercukupi. Tapi masing-masing tubuh kita tergantung berat badan itu beda kebutuhan airnya. Berbeda. Semakin berat badannya semakin banyak kebutuhan. Ada yang bahkan sampai 3 liter sehari. Iya, tapi kalau misalnya komen nanti kalau banyak minum banyak ekskresi juga ya, itu otomatis ya, karena kan air membantu kita juga mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui ekskresi itu. Setidaknya tidak berlebihan ya, sehingga sampai keracunan air gitu. Karena ini keracunan air berbahaya juga. Ya, jangan kebanyakan juga. Tapi kan ketika misalnya fungsi ginjal dan ekskresi kita masih normal, insya Allah nggak ada masalah. Karena kan dia langsung kalau berlebih pun langsung keluar gitu ya. Kecukupan vitamin tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman merasa asupan nutrisinya tidak mencukupi, berarti harus ditambah booster vitamin. Vitamin B, C, yang B dan C ini kan bisa walaupun berlebih dalam tubuh dia akan otomatis dikeluarkan. Jadi kita nggak perlu cemas ketika merasa berlebih. Misalnya, saya udah banyak makan buah kok, tapi kenapa harus tambah vitamin lagi misal. Tapi insya Allah kalau B dan C itu ketika banyak pun dalam tubuhnya akan dikeluarkan langsung. Jadi dia dia keluar melalui air gitu, keringat, BAK gitu ya. Jadi itu insya Allah di ini. Jadi itu jika dibutuhkan booster vitaminnya. Terus jangan lupa juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, cara hidup sehat ya. Jadi misalnya tetap bergerak aktif gitu ya. Jadi bangun lebih pagi, terus bergerak aktif ini maksudnya tidak hanya harus selalu olahraga sih. Misalnya ada orang yang memang merutinkan ke tempat dia bekerja mungkin jalan kaki, atau misalnya di tempat bekerja masih menggunakan tangga walaupun mungkin ada lift gitu. Jadi pokoknya kita mau bergerak aktif, tidak hanya pasif di tempat duduk atau di tempat kita beraktivitas. Terus selanjutnya itu kalau Rasulullah juga madu ya, jangan lupa. Ini kan menentukan juga, maksudnya booster tubuh kita banget juga madu gitu ya. Kalau bisa udah sekarang kayaknya orang sudah awam deh minum madu ini sekarang ya, nggak yang perlu disuruh-suruh beli. Mereka insya Allah sudah membiasakan lifestyle-nya sesuai kebutuhan. Iya udah kayak kebutuhan gitu madu. Terus apalagi kalau misalnya untuk pencegahan ini menjauhi kondisi-kondisi yang mungkin memicu, misal kayak kita nih alergen. Jadi ketika musim-musim kemarau atau masa peralihan ini ya memang agak jauhi kondisi
dingin yang terlalu ya Vika. Walaupun susah, maksudnya kayak kakak kan sekarang harusnya bergantung AC ya akhirnya di rumah karena memang udah nggak tahan. Ketika panas kemarin memang banjir keringat kalau nggak bukan banjir di rumah ya, iya. tapi banjir keringat ya. Masya Allah itu kayak aduh bergerak dikit keringatnya gitu. Jadi memang udah kayak akhirnya AC-nya harus standby. Nah itu kita kan sebagai alergian itu kan agak memicu. Nah sebenarnya kita agak jauhi sebenarnya kondisi-kondisi yang terlalu dingin dan memicu alergi kita kambuh. Jadi bagi teman-teman atau sahabat keluarga di rumah itu yang mempunyai kondisi tubuh yang memang beberapa kondisi itu tidak bisa, harus menjauhi gitu. Misalnya yang kayak tadi nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa yang terlalu panas kan, debu di mana-mana kan kemarin pas jadi otomatis jauhi dulu kondisi-kondisi dan lingkungan yang kira-kira tidak sehat gitu. Ya pakai masker lagi mungkin ya kalau beraktivitas kan nggak harus pas COVID aja. Ya karena sebelum COVID pun masker udah ada ya. Masker udah ada. Sampai sekarang masih dijual. Jauh lebih murah lah sekarang rasanya. Jadi kalau misalnya kondisi teman-teman memang harus sangat ekstra menjaga kesehatan, itu memang hal-hal yang kira-kira perlu dilakukan untuk menjaga staminanya memang harus dimaksimalkan gitu Vika. Untuk tindakan pencegahan ya. Oke. Jadi itu tadi dia kayak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Tadi kita merubah gaya hidupnya jadi yang lebih sehat gitu. Kalau misalnya memang kekurangan vitamin, kita bisa asup tambahan suplemen gitu ya, mengasup suplemen. Dan kita jangan lupa untuk mengikuti sunnah Rasul, karena Rasul itu manusia yang paling sehat di muka bumi ya, kayak sakitnya cuma 2 kali ya, ketika menerima wahyu dan juga sakaratul maut ya, betul. Itu pun nggak sakit keras kan, cuma demam dikit aja gitu ya. Dan ini tentu merupakan hal yang perlu kita ikuti. Seperti tadi itu adalah bergerak ya Kak, bangunnya pagi dan juga mengusahakan pokoknya jangan sampai mager banget. Jangan mager ya, jangan dipelihara mager. Oke. Terus ada lagi nggak nih Kak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu? Ya menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal ya, kita jangan jauhi jangan ada penampungan air yang lama, terus sampah ya, sampah kan jadi nyamuk, lalat, lain-lain. Karena kan ketika walaupun musim yang berganti, tapi ternyata banyak juga penyerangan terhadap saluran pencernaan karena kita tidak bisa menjaga lingkungan. Ya, misal lalatnya nempel di makanan, atau misalnya tikus di rumah yang itu akhirnya kita makan gitu. Jadi menjaga lingkungan juga tetap sehat gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan, misalnya nggak harus cleaning satu hari itu cleaning bersih rumah, tapi coba aja dicicil per hari gitu ya. Misalnya hari ini mau bersihin yang mana, ruangan apa. Jadi dimaksimalkan, itu juga sekalian bisa bergerak kan. Jadi dengan memaksimalkan juga kebersihan di lingkungan rumah seperti itu. Tentunya ngajak tetangga betul. Sekarang ada Padang Bagoro. Dimaksimalkan program. Jadi kalau ada Padang Bagoro itu jangan hanya tagline Padang Bagoro hanya untuk yang ditugaskan sama pemerintahan, tapi kalau kita bisa ngambil programnya kan bisa bareng-bareng sama tetangga. Yuk kita juga goro setiap minggu pagi gitu ya. Kan ada sekali sebulan ya. Nah, itu dia bersihin pekarangan depan, ya membuang penampungan itu kayak DBD kan sekarang banyak banget Vika, Masya Allah ya. Vika jujur nggak ikut sih Kak. Cuman Vika jujur nggak ikut sih. Kakak juga nggak ngikutin. Sekali seminggu Vika. Iya, kakak juga nggak ngikutin ketika Padang Bagoro ya. Cuma kayak itu kita bisa memaksimalkan goro massal di lingkungan. Biasanya kan kayak pengurus masjid itu kan mereka goro, ya udah kita barengan aja gitu dengan lingkungan kita juga bersih. Dan tempatnya harus merata juga ya Kak. Jangan sampai kalau kita goronya cuma di rumah satu titik aja. Misal kalau goro di masjid, ajakannya udah di masjid aja yang bersih. Gitu. Jangan lingkungannya kan selingkungan besar itu loh mempengaruhi dalam menjaga kesehatan ketika masa-masa ini gitu. Oke. Jadi itu dia tadi nih keluarga Sip ya, itu dengan kalau untuk diri sendiri kita harus jaga gaya hidupnya, tentu olahraganya juga dikencengin ya Kak ya. Olahraganya dikencengin, pola makannya diaturin lagi gitu. Terus asup juga suplemen vitamin yang memang dibutuhkan, dan juga kita jangan lupa untuk ikutin gaya hidupnya Nabi Muhammad yang memang aktif banget dan juga
Tapi menjaga asupan kan, kalau Rasulullah kan makannya nggak berlebihan, nggak kekurangan juga. Iya betul. Gitu. Oke, terus jangan lupa untuk ajak orang di sekeliling kita untuk melakukan goro, bukan cuma Padang Bagoro aja ya, tapi goro juga. Goro bersama. Gitu. Kalau Padang Bagoro kadang ada yang ngerjain, ada yang enggak nih soalnya. Iya, betul. Jadi kita harus sama-sama kerjakan ini karena memang dampaknya untuk 40 rumah tadi ya Kak ya. Tetangga-tetangga semuanya jadi kena dampak gitu. Ketika kita menjaga lingkungan kita tetap sehat, otomatis kita menjaga tetangga. Jadi kalau kata Dokter Mela itu menjaga kesehatan itu tidak boleh egois. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, diusahakan, memaksimalkan dalam menjaga lingkungan kesehatan, menjaga diri kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang akan bersinggungan dengan kita, ya rekan kerja yang ya kan flu gampang gampang nular, batuk gampang nular, tipes juga menular. Jadi kalau ketika kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita juga bisa dong menjaga lingkungan kita. Jadi menjaga kesehatan itu biar tidak egois terhadap lingkungan. Jadi kalau ada nih tetangganya yang mungkin masih suka bakar-bakaran sampah gitu ya, itu tuh perlu diingatkan. Kalau misalnya nggak bisa diingetin, ada hotline pelaporannya. Jadi jangan nambahin jangan nambah jerebu. Jerebu nanti anak-anak sekolah libur lagi sampai seminggu atau sampai sebulan. Oke deh, nah keluarga sip itu dia tadi ya pencegahan untuk biar kita anti sama penyakit-penyakit yang bakalan muncul di masa-masa pancaroba ini. Semoga kita terhindar semua ya. Nah nanti kita bakal bahas mengenai pengobatan bagi siapa saja yang udah terjangkit ataupun sedang sakit gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, kita di segmen terakhir nih ya di program Beranda Perempuan edisi Senin 5 Agustus 2024. Dan tentunya masih bersama sahabat siaran Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Kak Trisna Puspitasari alias Kak Nana yang lagi sibuk banget nih keluarga sip ya. Iya maaf ya. Masya Allah. Oke. Nah tadi kita udah tahu nih ya, tadi ada apa aja penyakit yang akan muncul, siapa orang yang potensi rentan akan penyakit ini dan juga pencegahannya. Nah selanjutnya nih tentu kalau yang sudah terjangkit kita harus kasih tahu juga nih ya Kak ya pengobatannya. Apa sih Kak pengobatan yang bisa dilakukan ya? Kalau sekarang kan memang orang combine ya. Jadi ada yang memang medis modern langsung, ada yang mereka full herbal gitu. Nah itu nggak ada yang salah, dua-duanya oke ya. Mungkin ada yang aku sukanya lebih percaya herbal dulu misalnya gitu, nggak ada masalah. Misalnya kalau dari masih potensinya itu flu ringan atau demamnya baru sehari dan masih di bawah 39 derajat suhunya, terus yang muntahnya masih sekali 2 kali atau ada yang diarenya masih sekali 2 kali 3 kali gitu. Oke, nggak ada masalah. Kita mau coba dulu nih pakai apa misalnya kayak flu madu hangat aja dulu seperti atau kayak rimpang-rimpang ya. Sekarang kan orang rimpang jahe, kunyit gitu ya, lengkuas terus madu diseduh pakai madu hangat, oke nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya sudah seharian demam, udah sampai 39 derajat Celcius ke atas, terus dibiarkan begitu saja, itu udah tidak wajar gitu ya. Jadi kita harus segera bawa ke medis, ke pelayanan kesehatan terdekat, IGD, mau itu puskesmas, sekarang udah ada IGD juga kan, atau klinik-klinik terdekat. Itu udah harus diperiksakan karena harus butuh penanganan. Terutama kayak Vika bilang tadi, ada pasien yang rentan-rentan untuk penyakit yang lebih parah, misal anak-anak yang udah demam tinggi, bisa kejang demam, bisa step. Terus ada yang orang-orang tua lansia yang memang staminanya rendah terus demam tinggi, itu memang harus sudah penanganannya harus lebih cepat gitu ya. Terus selanjutnya juga harus menstok P3K obat-obatan yang wajib-wajib gitu ya, seperti paracetamol. Kalau kita dewasa mungkin 12 tahun ke atas sudah bisa paracetamol tablet gitu ya. Terus misalnya yang ragu, sekarang kan ada juga fenomena yang ragu halal haram obat ya. Untuk teman-teman ketahui itu nyaris hampir semua obat-obatan di Indonesia itu tidak ada label halalnya, silakan dicek.
Iya. Oke, tidak ada laba halalnya, cuma ketika diproduksinya setahu Nana, itu teman-teman saya yang bekerjanya di ranah produksi obat, ya, anak kan apoteker ya, jadi teman-teman tuh banyak yang kerjanya di ranah produksi obat, itu semuanya di bawah, biasanya di bawah pengawasan BPOM, MUI ya, MUI ya, dan juga BPOM iya, jadi di bawah di bawah pengawasan itu. Misal kalau misalnya memang masih ada yang teman-teman ragukan ini kayaknya ada gelatin babi atau apa gitu ya, yang namanya bahan obat itu tidak langsung bersinggungan dengan zat aktif. Nah, jadi misalnya seperti ini, kemarin di Mela nyontohin seperti ini. Misalnya kita memasak rendang di dapur dengan kayu. Kayu ini kita dapat dari hutan dan ternyata ada kena BAK babi atau air liur babi atau itu, apakah otomatis rendangnya menjadi haram dimakan? Enggak ya. Nah, karena hanya sampai kayunya aja, nggak sampai ke zat aktif makanan rendangnya gitu, nggak sampai zatnya tuh masuk ke rendang gitu loh. Jadi sama halnya seperti itu ketika kita produksi obat gitu ya. Jadi tidak, insya Allah semua produksi obat itu diproduksi dengan pengawasan yang ketat gitu ya. Di luar misalnya ada pro kontra tentang ketidakpercayaan terhadap pemerintah, itu di tanda kutip. Nah, sekarang bagaimana kita memaksimalkan menjaga kesehatan kita aja dulu gitu ya. Jadi teman-teman memang harus parastamol itu kayak obat wajib yang harus disediakan. Kalau ibuprofen gitu ya. Iya, ibuprofen. Kalau beda ini sih, beda menurut kakak itu antipiretik. Kalau parastamol kan antipiretik ya, Vika. Memang menurunkan suhu. Kalau misalnya ibuprofen itu udah kelebihan analgetik, menghilangkan rasa nyeri. Jadi teman-teman kalau demam, ini panjang ya. Teman-teman kalau demam itu harus menemukan dulu penyebab demamnya apa. Jadi misal ada orang yang demamnya karena kecapean, itu nggak perlu obat, tinggal tidur, insya Allah sehat. Ada orang demamnya kekurangan cairan, tinggal asupan air putih, insya Allah sehat. Kalau anak-anak itu juga, mereka kan capek main, terus 3 hari nggak berturut-turut nggak tidur siang. Kalau anak kakak gitu ya, jadi 3 hari berturut-turut tidak tidur siang, dan dia aktif bermain di luar, itu biasanya di hari 4-5 dia demam. Itu cuma butuh istirahat. Nah, itu butuh istirahat, insya Allah. Nah, tapi ketika demamnya sudah demam tinggi yang di atas 39, otomatis itu udah sampai ke hipotalamus. Jadi kan demam itu asalnya dari kesalahan di otak. Jadi ada hipotalamus di otak itu yang bermasalah. Makanya kalau orang kejang demam yang tidak di penanganannya bagus, itu bisa lumpuh otak karena itu. Karena memang demam itu pusatnya yang diserang itu di hipotalamus otak gitu. Jadi harus kita temukan sebabnya dulu. Makanya harus ada parastamol. Parastamol itu juga sesuai dosis. Jadi kalau dewasa tablet. Ya, anak-anak di atas umur 10 tahun yang udah bisa minum tablet kan itu juga baru masih separuh atau seperempat tabletnya. Tapi biar aman itu sediakan sirup. Sirup ya anak-anak kan. Nah, jika misalnya ternyata karena nyeri, misal anak-anaknya demam atau kita demam karena terbentur, ada kan ada benturan besar, bengkak, demam, itu bisa ibuprofen karena itu analgetik gitu. Karena ternyata demamnya karena nyeri gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi jangan sampai sembarangan. Sama amoxicillin gimana nih? Nah, amoxicillin itu antibiotik dibutuhkan ketika teman-teman sudah demamnya 3 hari lebih. Ada yang 3 sampai 5 hari ke depan. Nah, antibiotik jangan sembarang diminum. Nanti biasanya dokter kalau demam 3 hari dikasih obat. Enggak. Jadi setiap teman-teman pengen udah 3 hari demam kayak Kak bilang tadi, atau udah demam tinggi, itu lapor dulu ke dokternya, resepkan dulu itu benar nggak penggunaannya. Jangan kita beli asal-asalan gitu. Kadang kan orang suka gitu Kak, kalau nggak bisa di paracetamol kasih itu deh. Kalau amoxicillin deh gitu kan. Jadi amoxicillin itu kan antibiotik ya. Nah, antibiotik bagi teman-teman yang masih bisa berefek antibiotik di tubuhnya, itu sekali minum 2 kali minum sehat kok. Allah sehat mah dihentikan. Nah, itu berbahaya karena ke depan resisten. Jadinya resisten ke tubuh. Jadi ketika next demam itu nggak mempan lagi amoxicillin di tubuhnya. Naik lagi. Jadi jangan sembarangan minum antibiotik ya. Jadi itu tadi ya obat-obatan yang harus jangan di stok amoxicillinnya. Ya. Amoxicillin obat-obatan itu jika sudah expired atau apa, itu penanganan penghancurannya nggak dibuang begitu saja, lain lagi. Nanti kita bahas lagi ya, Vika. Jadi kayak menghancurkan obat-obatan itu tidak segampang kita buang sampah. Karena dia bisa bisa merusak lingkungan jika tidak tepat dalam pembuangannya. Jadi jangan macam-macam. Jadi antibiotik jangan di stok
ya. Jadi yang di stok tuh kayak paracetamol oke, ibuprofen oke, terus kayak alkohol untuk bersihin luka. Sekarang kan orang nggak anjurkan betadine ya, karena betadine itu nambah infeksi. Jadi kayak kita lebih ke pembersihan. Jadi untuk membersihkan NaCl boleh. Itu NaCl kan infus ya. Infus. Nah, itu untuk nyuci luka boleh. Jadi luka sekarang kan luka sekarang nggak boleh ditutup. Jadi luka itu biarkan terbuka. Kalau nggak luka jadi biar cepat kering gitu. Jadi teman-teman harus yang banyak di oralit. Ya, itu nggak apa-apa. Itu penanganan pertama diare kalau masih sekali 2 kali, diarenya masih bisa oralit, itu nggak perlu yang kayak Neodiata atau Pulgit, itu belum perlu. Tapi kalau yang untuk anak-anak itu apa sih namanya Kak yang harus disimpan dalam kulkas gitu loh. Laktobi. Iya, Laktobi. Itu untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak. Terus kalau misalnya ibu-ibunya para medis itu kan bisa nyetok juga sebenarnya paracetamol supos, tapi nggak yang dimasukin lewat dubur biar cepat turun panas. Tapi biasanya kita jangan sampai sedikit anak demam dikasih itu, karena itu biasanya udah demam tinggi di IGD baru diberikan. Jadi obat-obatan yang memang dibutuhkan itu dan vitamin ya, multivitamin itu nggak apa-apa di stok kayak vitamin B dan C gitu ya, itu dirutinkan setiap hari juga nggak masalah. Misalnya ketika kita merasa asupan vitamin dan nutrisi kita kurang dalam makanan yang kita makan, nggak masalah tiap hari dikonsumsi B dan C ini gitu, karena dia kalaupun berlebih dalam tubuh kakak bilang dia bisa diekspresikan lewat ginjal kita, BAK, BAB, keringat itu dia keluar sendiri, jadi nggak akan mengganggu ginjal kita nggak sih Kak? Bikin kalau kadang kan ada yang bilang gini nih, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi suplemen buatan yang pabrikan itu dibandingkan kita makan buah-buahan langsung alias sumber vitaminnya langsung ya, gitu sekarang lagi hits ya raw food. Itu tuh lebih besar kemungkinannya untuk menyakiti ginjal kita sendiri gitu, benar? Kalau vitamin C dan B itu biasanya setahu kakak ya, dia itu berlebih pun dalam tubuh dia langsung terekskresi, langsung keluar lewat ini. Cuma kan kita nggak perlu sebanyak itu gitu loh. Dosnya kan nggak perlu sebanyak itu Vika, kebutuhan tubuh kita. Kalau teman-teman merasa sudah cukup dengan buah-buahan yang dimakan, sayuran yang dimakan, nggak perlu lagi sebenarnya vitamin B, C dan C tambahan. Biasanya pun kan kalau B, C dan C tambahan itu diresepkan dokteran ketika memang udah drop banget biasanya kan. Terus kayak orang-orang yang sibuk-sibuk itu kan mereka suntik vitamin. Ya itu kan memang di bawah pengawasan dokter ya. Jangan dicoba-coba. Asal jangan mandiri aja ya, gitu. jangan mandiri aja. Terus kan kadang-kadang ada orang tuh yang nggak mau ya udah ini apa tadi udah obat-obatannya itu ya Vika ya. Terus selanjutnya yang kayak ada orang yang nggak mau dirawat. Jadi udah sakit nih, terus udah sampai IGD masih ngeyel di rumah aja masih ngeyel gitu di rumah, ya. nggak mau di rumah misal gitu, mau diinfus di rumah. Nah boleh, nggak masalah, tapi silakan datangkan tenaga medis yang berkompeten untuk menginfus, mengeluarkan obat-obatan. Karena misal teman-teman punya teman perawat, terus aku diinfus di rumah aja deh pakai teman perawat, nggak punya kompeten dalam meresepkan obat. Jadi mau menginfuskan sesuatu ke dalam tubuh itu ada resepnya. Perawat itu cuman bisa lakukan teknis, sesuai dengan sesuai arahan. Begitupun misalnya kayak kakak nih apoteker bisa sembarangan ngasih obat, nggak bisa, karena dokter akan lebih tahu dos yang cocok untuk pasiennya. Misal nih anak umur 6 bulan cocoknya dosis berapa, berdasarkan berat badannya berapa, dihitung lagi dosnya berapa. Jadi nggak bisa sembarangan kita memberikan obat-obatan terhadap anak dan keluarga kita gitu. Jadi memang yang di stok itu yang tadi aja deh, insya Allah udah cukup. Sekarang kan kayak orang ada yang stok minyak itu ya, minyak but-but itu nggak masalah, boleh aja. Tapi itu kan herbal bisa. Ya kayak Herbal, nah ya ini herbal ya, masuk ke herbal itu bisa nyetok minyak-minyakan. Terus ada kayak sekarang kan udah macam-macam nih merek-merek untuk minyak oles ya, ada Kaunia macam-macam. Jadi endorse kakak di sini nggak masalah ya. Tapi itu insya Allah bagus ininya, bagus komposisinya. Jadi kakak rekomendasikan untuk di stok untuk P3K anak-anak gitu ya, karena nggak semua demam dibutuhkan langsung paracetamol, enggak kayak kakak bilang tadi. Terus bisa madu hangat itu itu bagus banget kalau tapi nggak bisa semua apapun sakit bisa diobat madu, enggak ya. Jadi walaupun Kak madu memang banyak kandungan obat kan, memang obat dalam Al-Quran kan udah disebutin ya. Cuma kan nggak bisa semua penyakit langsung bisa sehat dengan madu kan, enggak. Penyakitnya kanker obatnya madu kan enggak
nggak bisa. Jadi nggak bisa. Terus kayak teman-teman habatus sauda boleh, tapi kakak bilang mau itu herba, mau itu obat-obatan kimia itu ada dosnya. Maksudnya ada takaran yang boleh diminum dan tidak boleh diminum oleh kita masing-masing. Jadi teman-teman juga harus lebih pintar, lebih cerdas untuk menggunakan dalam pengobatan ini gitu. Harus baca term and conditionnya. Yes. Jangan sedikit-sedikit di Google. Ya, ini banyak hoaknya ini. Jadi jangan sedikit obat ini. Kan percaya orang nih, misalnya kayak kakak nyari nih obat kanker. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini pas kanker, kantong kering jangan-jangan kan. Obat kanker misalnya. Kan nggak bisa nih. Obat kanker di payudara di apotek kita beli tanpa diagnos, tanpa resep nggak bisa. Malah mungkin sel kankernya bisa resisten. Iya, nih rasa-rasa kayak misalnya nih ada teman-teman di kondisi yang sekarang nih demam terus keluar merah-merah. Kayaknya aku DBD deh. Nanti aku beli aja deh obat di apotek, tanya obat DBD, nggak bisa seperti itu ya. Belum, nggak semua bintik-bintik merah itu DBD kan. Jangan-jangan cuma biang keringat misal gitu. Tapi kalau misalnya nih dia sakitnya kayak mungkin flu biasa aja gitu. Boleh minta langsung ke apotek gitu gak, Kak? Tergantung sebab. Kayak kita alergi beda obatnya Vika. Kayak orang flu karena alergi dengan flu karena memang lagi cuacanya dan imunitasnya rendah. Kan itu beberapa penyakit-penyakit yang menyerang karena imunitas rendah ya. Bisa aja sih sebenarnya, tapi kalau bisa beli ke apotek tuh yang apotekernya ada. Jadi mereka pun dengan ilmu memberikan obatnya gitu. Jadi pasti kalau misalnya yang ada apoteker atau asisten apoteker, mereka pasti akan nanya flu-nya udah berapa hari, terus apa yang terasa, kan beda flu ya. Ada yang flu-nya meler, ada flu-nya yang udah mampet aja gitu. Itu kan beda ininya, ada beda, ada yang dikasih dengongestannya, ada yang macam-macam kan. Jadi nggak bisa sembarangan minum obat gitu. Ada kan orang yang mohon maaf kayak misalnya ada tuh apotek di sono tuh kalau obatnya apapun penyakitnya obatnya sama tuh sehat gitu ya. Ada Vika, karena mereka mengandalkan obat-obatan, beberapa obat-obat mujarab seperti dexamethasone dan bla bla itu sehat cepet, tapi efek samping apa tuh? Mereka nggak pikirkan. Yang ginjal itu, yang tiba-tiba udem tuh tahu bengkak di mana-mana. Beberapa obat itu kan bikin enak makan juga, jadi tidur enak, makan enak, bengkak. Tapi bengkaknya bukan bengkak sehat gitu loh. Udah aneh gitu cair ya. Jadi teman-teman nggak bisa sepercaya itu terhadap obat ya. Kecil orang di situ sehat, beli obatnya nggak bisa. Jadi sesuaikan obat dengan diagnos yang ada di dalam tubuh kita. Oke, begitu. Jadi memang kalau masalah pengobatan ini kayaknya nggak bakalan habis, apalagi kita ngobrolnya sama apoteker langsung gitu ya. Gimana apoteker nih belajar tentang cara pembuatan obat sampai distribusi obatnya kayak. Jadi kayaknya bakal satu episode lagi. Karena banyak kan sekarang tuh yang harus dipatahkan tuh banyak stigma di masyarakat juga, yang misalnya kayak aku minum jamu saya gitu, misalnya apa gitu. Nggak bisa, jamu itu juga pakai dos. Jadi ada takaran yang boleh maksimal teman-teman minum, ada yang udah stop gitu, nggak boleh. Terus ada yang kayak minum apa sih, rebusan gitu sekarang kan. Nah itu nggak semua cocok di tubuh kita kan. Mungkin ada yang alergen, yang lambungnya nggak siap dengan makan jahe terlalu banyak atau apa. Nah jadi teman-teman benar harus tahu kondisi tubuhnya dulu, makanya dikonsulkan. Jadi sebenarnya ada tenaga ahli yang sudah Allah berikan ilmu itu, gunanya memang untuk kita tanya dulu, mau teman-teman habis itu lanjut di pengobatan modern atau tidak, itu kita serahkan kepada pasien. Jadi tahu dulu kondisinya yang penting gitu. Tenaga medis ini sama kayak fasilitas umum ya. Kalau udah ada ngapain nggak kita manfaatin gitu ya. Betul, rugi dong. Karena ini sebenarnya kaitannya ke diri kita juga ya, keselamatan hidup kita, hajat hidup kita. Ya, jadi memang harus diperhatikan dengan baik, apalagi masalah pengobatan nih ya. Jangan sampai salah digunakan lagi kayak tadi yang Vika tanyain tadi tuh. Karena emang banyak banget orang yang punya pemikiran ibuprofen sama paracetamol sama amoxicillin itu kayak sama aja deh, semua untuk sakit demam deh gitu. Jangan ya, ternyata jangan. Berbeda nih keluarga. Nanti tambah CTM lagi itu, tambah dexamethasone lagi itu kan kayak obat setengah dewa banget itu ya kan. Nanti obat makinya lagi gitu kan.
disamain ada apa itu? Kan ada beberapa kondisi lansia itu, misalnya Vika dia minum anti analgetik ya, anti nyeri ya. Nah itu kenapa sih dokter ngasih lagi obat lambungnya, karena beberapa obat analgetik itu efek sampingnya memang untuk lambung itunya. Jangan dicoba-coba sembarangan minum. Jadi itu memang harus di bawah pengawasan gitu. Itu sih masyarakat kita harus cerdas dalam gitu ya, penggunaan obat. Iya, pengobatan. Karena Vika dulu pernah nih dirawat, Vika nggak ada nggak ada riwayat lambung, dikasih ranitidin. Ini kan lambung kata Vika loh. Karena obat yang dari rumah makan yang lain berarti ada efek sampingnya ke lambung. Begitu. Oke, sip deh. Udah kita lengkapi dulu, kita cukupkan dulu, udah hampir 1 jam nih ya kita ngobrol ya. Cerdas dalam pengobatan. Iya, insya Allah nih ya. Kita tungguin, kita todong Kak Nana untuk bahas-bahas obat ini lebih dalam lagi. Nih keluarga sih nggak terasa ya, ngobrol kita nih udah hampir 1 jam loh, 55 menit ini kita ngobrol. Kalau apa tentang kesehatan boleh. Dan tentunya kita semua selalu berharap keluarga SIP dan kita semua dan keluarga kita tetap sehat dan juga terjauh nih ya dari berbagai macam penyakit yang akan datang apabila di musim-musim pancaroba begini gitu ya. Jadi tentunya kita harus berusaha dulu seperti yang dibilang sama Kak Nana tadi. Kita harus melakukan pencegahannya, yaitu memperbaiki gaya hidup, mengkonsumsi suplemen bila perlu, ataupun buah-buahan dan lain-lain ya. Lalu juga kita harus mengikuti gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu bergerak aktif dan bangun pagi dan no mager-mager kelap tentunya. Dan untuk keluarga SIP yang lagi sakit, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter. Jangan sampai ditelan semua tuh langsung obatnya. Takutnya nanti salah dosis ataupun bisa overdosis atau bisa penyakit-penyakit itu bisa resisten ke obat-obat yang ada gitu ya. Nanti kita udah dijanjiin sama Kak Nana, kita bakal bahas mengenai obat-obatan nanti lain kali dari apotekernya langsung nih, legit nih ilmunya ya. Jadi kita mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Jangan lupa ditonton ini di YouTube kita nanti untuk Anda yang ketinggalan. Dan kita insya Allah bakal ketemu di minggu selanjutnya. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.